chuyển người. Malaysia vừa gây bất ngờ khi tuyên bố muốn mua lại các máy bay chiến đấu FA-18 Hornet. Berita tergempar, Malaysia dilaporkan sedang memperkukuh semula rundingan untuk mendapatkan pesawat pejuang FA-18 Hornet. Dulu, hubungan Malaysia dan Amerika Serikat atau AS dalam urusan jet tempur itu seperti hubungan sepasang kekasih yang toksik. Malaysia sudah kepincut berat, tapi si Amerika kelewat jual mahal. Perkenalan yang canggung awal 90-an. Pada awal 1990-an, Malaysia sedang mencari pacar baru untuk angkatan udaranya. Pilihan jatuh ke jet Amerika yang ganteng dan serbaguna, FA-18 Hornet yang versi D, kursi ganda. Malaysia naksir, aku mau Hornet Amerika, dia keren, multiperan, dan kayaknya bakal cocok sama aku. Amerika jual mahal, AS setuju menjual tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku yang bikin Malaysia sebel. Pukulan telak dari sang pujaan hati, AS waktu itu ogah-ogahan memberikan kode sumber perangkat lunak pada Malaysia. Ini ibaratnya Malaysia beli mobil balap super canggih, tapi semua tombol penting seperti tombol NOS atau turbo, kuncinya dipegang Amerika. Parahnya lagi, Malaysia dibatasi akses ke senjata paling ampuh, rudal udara ke udara jarak jauh seperti AIM-120 AMRAAM. Mereka cuma dikasih rudal model lama. Mahathir, PM Malaysia saat itu curhat. Beliau pernah bilang jet F-18 kami ini mahal, canggih, tapi cuma bagus buat pertunjukan udara. Mau pakai buat perang beneran harus izin Gedung Putih dulu. Kebayangkan, mau ngebut di Jalan Dol saja harus telepon mantan dulu. Aku pindah ke lain hati. Malaysia dan MiG-29 Rusia. Merasa sakit hati dan harga dirinya diinjak-injak, Malaysia pun ngambek dan bilang, "Oke, kalau kamu pelit, aku cari pacar yang lebih royal." Malaysia kemudian lari ke pelukan Rusia dan membeli jet tempur MiG-29 Fulcrum. Kenapa Rusia? Rusia datang dengan paket komplit. Mereka kasih jet, kode sumber, semua tombol bisa diutak-atik sendiri, dan rudal yang canggih-canggih tanpa banyak larangan. Efek dominonya, jadi armada Malaysia jadi gado-gado. Ada sedikit Amerika, FA-18D, dan banyak Rusia. MiG-29, lalu Sukhoi Su-30 MKM, ini keren tapi secara teknis bikin pusing 7 keliling di bagian perawatan dan logistik. Si paling ngotot di tengah badai, drama FA-18 bekas Kuwait. Puluhan tahun berlalu, jet MiG-29 Malaysia sudah pensiun karena perawatannya ribet dan mahal. Sukhoinya butuh diurus dan FA-18D yang 8 unit itu sudah menjerit minta diganti. Di saat yang sama, tetangganya yang sedang asyik beli 42 J-10C Malaysia panik. Inilah momen ngotot dan gengsi itu. Dulu ditolak, sekarang ngebet balikan. Meskipun dulu dikecewakan Amerika karena pelit rudal dan software, Malaysia sekarang malah ngotot mencari FA-18 lagi. Alasannya, masa bodoh sama rasa sakit hati. 1. Praktis. Kami sudah punya 8, nambah lagi 18 sampai 33 dari Kuwait kan spare partnya sama, nggak perlu belajar dari nol. 2. Murah. Beli bekas itu jauh lebih hemat, Besti. Kami butuh banyak jet, bukan jet paling mahal. 3. Status AS. Pembelian FA-18 ini adalah jet barat yang secara politik masih aman untuk gengsi berhadapan dengan Cina tanpa harus terlalu mesra dengan Cina, seperti yang dilakukan Indonesia. Klimaks drama, Kuwait yang bingung. Malaysia harus kembali meminta izin meskipun hanya membeli bekas dari Kuwait. Malaysia malu-malu. Halo Amerika, saya mau beli FA-18 bekas dari Kuwait. Amerika cuek aja. Oh iya, boleh, go ahead. Kuwait, kalian berdua ini, tunggu ya. Aku baru bisa kasih FA-18 tuaku setelah aku dapat Super Hornet baruku. Pengirimannya lagi ditunda nih. Jangan ganggu, aku lagi ribet. Kesimpulan kocak, kisah Malaysia dan FA-18 adalah bukti nyata bahwa dalam dunia pertahanan, kepraktisan dan dompet sering mengalahkan harga diri dan dendam lama. Malaysia kini harus rela ngotot membeli barang bekas dari Kuwait yang notabene jet Amerika demi menjaga dapur pacu militernya agar tidak ketinggalan ngebut dari si tetangga yang kini punya tenaga gesit baru.
Bayangkan dua tetangga, Indonesia dan Malaysia, yang sedang berlomba pamer koleksi mobil balap alias jet tempur terbarunya. Awalnya semua kalem, tapi mendadak terjadi ketegangan mainan yang menggemaskan. Kehebohan panda yang meroket, Indonesia dan J10 China. Indonesia, si tetangga kaya raya yang hobinya koleksi segalanya. Tiba-tiba, Indonesia membuat gempar satu RT, Asia Tenggara. Setelah sebelumnya pesan mobil balap Eropa super mewah, alias Rafale, dan truk monster Amerika, alias F-15EX, sekarang dia datang dengan kejutan. Jaknya, Chengdu J10C Vigorous Dragon alias Sinaga Gesit Tiongkok. Jumlahnya, kabarnya sampai 42 unit. Banyak banget, kayak mau buka rental mobil balap. Kenapa J10? Indonesia ini tipikal yang suka belanja di semua toko, bebas dan aktif katanya. Intinya, yang bagus, murah, dan bikin gepeng tetangga, gaspol. J10C ini jet Gen 4.5 yang pakai kacamata canggih, alias radar AESA, cocok buat mejeng di atas Laut Cina Selatan. Reaksi seluruh kawasan langsung bergumam, gila, Indonesia ini kalau belanja nggak kira-kira. Uangnya seri berapa? Malaysia merajuk dan terpaksa ngutang ke Kuwait, alias F-18. Malaysia si tetangga yang low profile tapi sebenarnya gengsi. Malaysia melihat Indonesia pamer mainan baru dari Tiongkok. Rasanya kayak melihat temanmu dapat iPhone terbaru, padahal kamu masih pakai HP model lama yang layarnya retak. Koleksi lama, Malaysia cuma punya 8 unit F-18D Hornet. 8! Itu pun sudah tua, ibaratnya mobil balap yang catnya sudah kusam dan oli mesinnya sudah keruh. Mereka sudah capek ngurusin jet tua ini sendirian. Kenapa Kuwait? Malaysia putar otak. Duh, kalau mau beli yang baru alias Rafale atau Typhoon, kantongku tipis. Mending aku cari bekasnya saja, tapi yang mereknya sama kayak punyaku, biar nggak ribet ganti ondertil. Targetnya, F-18CD Hornet bekas Kuwait. Ngotot beli yang penuh drama. Malaysia, Kuwait, tolonglah jual mobil bekasmu itu. Aku butuh buat nambah armada. Cuma 8 unit ini kayaknya nggak cukup kalau di sebelah, alias Indonesia, ada 42 naga gesit. Kuwait, sabar ya, aku baru bisa kasih kalau mobil balap baruku datang. Lagian, bekasanku ini udah tua loh. Nanti kamu harus ganti pelek dan spoilernya sendiri. Keadaan sekarang, Malaysia tetap ngotot walau prosesnya lemot kayak siput. Mereka tahu jet Kuwait lebih fresh alias jam terbangnya lebih sedikit, dan ini satu-satunya jalan pintas alias hemat budget untuk segera punya skuadron yang ukurannya masuk akal. Korelasi kocak alias alasan sebenarnya di balik gengsi pertahanan. Hubungan antara Indonesia beli J10 dan Malaysia ngotot F-18 bekas Kuwait ini sebenarnya adalah gengsi pertahanan dengan bumbu panik level ASEAN. Efek J10 melompat. Begitu Indonesia resmi bilang, yes, saya beli 42 J10C. Malaysia otomatis tersentak. Waduh, kalau nggak gerak cepat, nanti Indonesia punya generation 4.5 modern puluhan unit. Sementara aku cuma punya 8 jet tua. Aku jadi kelihatan kayak cuma punya sepeda di tengah jalan tol balap. Solusi low budget, high impact. Daripada menghabiskan uang untuk jet baru yang harganya selangit, membeli F-18 bekas adalah jurus main aman Malaysia. Tujuannya cuma satu, aku harus segera menambah jumlah pilot yang bisa terbang. Anggap saja F-18 bekas ini adalah laptop bekas rasa baru yang bisa langsung dipakai kerja tanpa harus install ulang. Inti cerita kocak ini, Malaysia tidak mau ketinggalan dalam game modernisasi militer ASEAN. Walaupun langkahnya terkesan terpaksa karena harus membeli bekas, ini adalah cara mereka mengatakan, oke Indonesia, kamu boleh punya naga gesit baru. Tapi aku akan pastikan aku punya cukup pesawat untuk mengamankan wilayahku. Intinya adalah balas-balasan mainan di tingkat negara, tapi budgetnya triliunan rupiah.